Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukron Makmun, NIM T2019-8043 dari kelas Biologi 2 Angkatan 2019. Fotorespirasi merupakan suatu jenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Dalam proses ini tergolong sebagai proses biokimia pada tumbuhan yang kurang menguntungkan bagi produktivitas bagi tumbuhan itu sendiri. Karena fotorespirasi di sini terjadi dengan mengonsumsi O2 dan menghasilkan CO2 tanpa menghasilkan ATP ataupun karbohidrat secara langsung. Maka dari itu pengertian fotorespirasi ini yaitu di mana foto berarti cahaya dan respirasi yang artinya menghasilkan O2 dari CO2. Dapat kita lihat pada gambar yang berwarna hijau, di mana di situ karbon dioksida atau CO2 akan masuk pada jaringan tumbuhan melalui stomata yang terbuka. Namun ketika siang hari dan cuaca sangat panas, stomata itu akan menutup untuk mengurangi penguapan air. Menutupnya stomata inilah yang mengakibatkan suplai CO2 menuju jaringan daun tersebut terganggu, sehingga dalam ruang antar sel daun menjadi menurun konsentrasi CO2-nya dan meningkatnya konsentrasi O2 dari hasil fotosintesis. Dan proses fotorespirasi dapat dilihat dari bulatan kuning. Dalam keadaan normal, proses fotorespirasi akan dibantu oleh enzim Rubisco untuk mengikat CO2 dan menggabungkannya dengan ribulosa bifosfat menjadi 3-fosfogliserat. Namun ketika terjadi fotofosforilasi, enzim Rubisco ini akan mengikat O2 dan menjalani siklus Calvin untuk menghasilkan molekul berkarbon 2. Dalam menghasilkan dari molekul berkarbon inilah yang nantinya akan dipecah oleh peroksisom dan mitokondria dan nantinya menghasilkan CO2. Apa saja sih manfaat fotorespirasi pada tumbuhan? Yang pertama yaitu fotorespirasi pada tumbuhan, yaitu mencegah kerusakan akibat cahaya pada molekul yang terlibat fotosintesis. Yang kedua yaitu membantu menjaga keseimbangan redoks dalam sel. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fotorespirasi, diantaranya yaitu yang pertama rasio O2 banding CO2. Di sini jika sel-sel memiliki sedikit O2 tetapi memiliki banyak CO2, maka akan terjadi normalnya fotosintesis siklus Calvin yang mendominasi. Hal ini seperti yang terjadi pada tumbuhan C4 yang memiliki sedikit fotorespirasi. Yang kedua yaitu intensitas cahaya. Jika semakin tinggi intensitas cahaya, maka akan meningkatkan fotorespirasi dan fotosintesis pada tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga yaitu faktor temperatur. Faktor ini mempengaruhi proses fotorespirasi karena meningkatnya suatu temperatur pada tumbuhan itu juga merupakan suatu proses yang terjadi untuk meningkatkan proses fototranspirasi itu sendiri. Tumbuhan memiliki rentan temperatur minimum dan maksimum. Yang keempat yaitu fotosintesis neto atau laju asimilasi neto. Tumbuhan C4 laju asimilasi neto kira-kira 2 hingga 3 kali dari tumbuhan C3. Fungsi dari fotorespirasi itu sendiri yaitu yang pertama penghasil asam amino, yang kedua yaitu menyediakan CO2, dan yang ketiga yaitu mengasimilasikan CO2 dan NH3. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.